Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Space, saya J. Kita kembali lagi di konten Torsi, tutorial singkat, nggak pakai lama, bergerak cepat. Ayo kita mulai. Oke, untuk kali ini kita akan coba masukkan file PDF ke dalam Archicad dengan cara drag and drop aja langsung. Lalu kita akan merubah file PDF tersebut menjadikan file vektor atau garis ya. Jadi tidak perlu men-tracing atau menggambar mengira-ngira karena nanti bentuknya udah langsung vektor. Jadi yang ada saya sudah punya dua file PDF di sini. Yang pertama memang yang cukup kompleks dan satu lagi ini tugas dari mahasiswa ya. Yang ini saya coba dulu yang tugas mahasiswa saya ya. Jadi ini saya akan masukkan ke dalam drag and drop ke dalam file Archicad-nya. Lalu kita coba lihat di sini ada denah ya, kita pilih aja di sini. Oke. Nah, ini untuk yang lantai 1 ya. Di sini udah langsung drag and drop lantai 1. Nah, caranya untuk merubah gambar ini menjadi sebuah bentuk vektor, ini kan masih PDF ya. Itu kalian tinggal klik aja si gambar PDF-nya, lalu diklik kanan, lalu kalian klik export into current view. Ya, abaikan ini saja, langsung klik OK. Oke, lalu dia proses. Jadi semakin kompleks dari gambar PDF-nya itu akan semakin mempengaruhi kecepatan atau calculating program tersebut menjadikan dia vektor gitu ya. Oke, di sini udah jadi. Jadi ini ada dua file sebenarnya. Kita lihat. Jadi yang satu ini adalah file PDF-nya masih, dan ini yang sudah ada gambar berikutnya itu adalah file vektornya. Jadi bedanya kalau misalkan kalian mau pakai yang PDF itu biasanya secara manual kita harus bikin dulu garis-garis tertentu ya buat buat jadi acuan, misalkan ini 4,5 gitu ya. Nah, tapi kan memang tidak presisi, dan sedangkan kalau misalkan dijadikan vektor, ini saya hapus dulu. Ini sudah jadi garis ya. Ini semua sudah jadi garis. Nanti tinggal kalian, ini saya klik dulu ya. Lalu bisa saya suspend atau di Ctrl Shift G untuk di ungroup. Oke, seperti itu. Baru ini udah jadi sebenarnya. Nah, tinggal kalian cek nih kebenaran ukuran yang ada di sini apakah sesuai apa belum. Kalau ternyata 4,5, is oke, langsung 4,5. Berarti kita langsung men-tracing aja dengan menempatkan pertama kali, jangan lupa membuat struktur dulu ya. Membuat struktur dulu berarti masukkan kolom. Nah, kolomnya nggak tahu nih berapa ke berapa, kita coba cek aja. Kita lihat dia punya ukuran 30 ke 150. Nah, berarti kita tinggal langsung masukin kolom dengan ukuran yang sesuai. 350. Bener ya? Coba kita cek. Kayaknya 300 deh. Oke, 300 ke 150. Nah, ini udah langsung tracing ya. Jadi yang satu bentuknya graf apa hatch atau fill gitu, kalau di Archicad jadinya fill. Yang satu lagi udah jadi bentuknya BIM ya, Building Information Modeling. Jadi dia saya ulangi lagi, BIM itu komponen bangunan yang punya informasi ya. Kalau di sini dia masih grafis nih. Dia masih grafis. Kalau yang ini dia sudah jadi BIM. Kolomnya jadi BIM ya. Punya informasi di situ. Oke, di sini kita akan tempatkan di titik tersebut. Lalu kita tinggal bisa di drag and copy gitu ya. Ctrl D, Ctrl. Seperti itu. Dan ini kita sesuaikan lagi di 350 ya. Nah, selanjutnya tinggal kalian tracing aja. Kalian tinggal tracing. Kalau untuk lantai 2-nya sama, kalian tinggal klik di lantai. Oh, nih saya salah nih ya. Saya ternyata membuat ini di lantai 2, ini harus di lantai 1. Nah, jangan sampai teman-teman juga mengulang seperti ini, tapi terkadang juga terjadi. Jadi kalau memang kalian salah menempatkan storiesnya, jangan panik, kalian tinggal cut aja, cut and paste aja. Ini di cut aja dulu, Ctrl X. Oke, lalu di pastenya di lantai 1. Oke. Original, oke. Sip. Klik di luar titik-titik ya untuk memastikan dia sudah di posisinya. Setelah kalian sudah meng-cut and paste di lantai 1, berarti kita langsung bikin lantai 2-nya ya. Lantai 2 dia masih kosong
Dan untuk memunculkan gambar tracing di bawahnya, karena ini dia konsepnya stories itu menggunakan sistem lantai, jadi menumpuk ke atas, berarti kita bisa melihat lantai di atas atau di bawahnya sebagai bentuk gambar tracingan kita. Kita coba yang lantai 1 jadi bahan tracingnya. Di sini kalian bisa klik kanan lalu show as trace reference. Dan dia akan muncul kira-kira titik kolomnya dan gambar di bagian bawah tuh di mana posisinya. Jadi kalau misalkan tadi kita aktifkan di show as reference-nya di lantai 2, kita masih blank nih, kira-kira posisi yang tepat di mana. Tapi kalau kita melihat yang di lantai bawahnya, dia menggunakan show as trace reference, kita bisa melihat garis ataupun titik koordinat di mana si posisi gambar ini berada. Oke, setelah ini kita bisa masukkan lagi gambar PDF-nya, kita drag and drop aja, lalu kita cari yang gambar lantai 2 ini ya. Nah, dan kita bisa mengulangi prosesnya. Kita bisa klik di gambar PDF-nya, klik kanan, lalu export into current view. Abaikan aja, langsung klik OK. Nanti dia mengkalkulate. Nah, dia sudah berubah, ada yang versi vektornya ya. Jadi kita klik atau kita hapus bagian yang PDF-nya, seperti itu. Dan kita akan tempatkan pop ini atau titik ini sama dengan yang di bawah. Jadi nanti yang seperti saya pernah utarakan, kalau nanti kalian mencetak gambar-gambar di kertas akrilik, maaf, kertas kalkir. Kayaknya saya salah di waktu pas di awal-awal, bukan akrilik, tapi kalkir ya. Jadi kertas kalkir itu eh, dia akan numpuk langsung dan dia secara garis misalkan garis kamar mandi gitu ya. Itu dia udah langsung satu one line gitu. Jadi memang akan lebih rapi dan memang dari si penggambaran marginnya dia udah pas di posisi yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kita lihat di lantai 1, ini ya lantai satunya. Ini yang udah gambar nih, yang masih gambar. Nanti kita tinggal tracing, lalu kita masukin unsur-unsur layer dan item tools, komponen bangunannya. Lalu yang di lantai 2, kita tadi udah langsung di tracing dan posisinya sama. Udah kita tinggal tracing ulang. Oke, karena ini tadi saya masukin file PDF yang memang terconvert atau terekspor dari Arsiket juga, jadi memungkinkan untuk gambar-gambarnya lebih pas ya, presisinya. Kita coba cek aja deh. Alt F, Alt G, kita coba cek ya. Jadi memang sesuai ya, karena ini keluaran juga dari Arsiket. Nah, gimana kalau misalkan kita dapat dari file AutoCAD yang sudah di PDF-kan atau dari internet misalkan yang sudah di PDF-kan, itu biasanya kita harus mengedit atau meresize dulu si ukurannya biar sesuai dengan dimensinya. Contohnya misalkan ada file PDF lagi gitu ya. Jangan lupa aktifkan dulu di lantai 1. Lalu kalian masukin misalkan dapat dari file tertentu gitu dari klien atau mungkin dari tugas gitu ya. Itu filenya PDF. Nah, saya coba di sini yang lantai 1 dulu. Nah, ini lantai 1 ya. Lantai 1 dan ini bukan keluaran dari Arsiketnya. Kita coba klik di situ, klik kanan, export into current view. Klik OK. Dia processing. Jadi memang semakin kompleks, banyak garis, banyak objek gitu ya yang ada di gambar PDF-nya, dia akan memperlama processing dia mengvektorkan gambar. Yang tadi PDF-nya saya hapus dulu, kita akan cek di sini 5,4 ya modulnya. Kita cek dulu skalanya apakah benar. Oke, ini kurang nih ya, 5402. Kita cek lagi yang lain. Ini 3 meter. Ini 3 meter 1. Nah, ini adalah kekurangannya PDF. Jadi kalau PDF itu sebenarnya memang dia tingkat kepresisiannya bisa dibilang tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai. Kalau misalkan ternyata ada perbedaan-perbedaan tersebut, ya nanti kita tinggal adjustment di pas penggambaran. Ini 3501, yang ini 35. Nah, bedanya hanya 1 mili nih ternyata. Ya. Nah, 2 mili yang ini. Jadi memang tidak terlalu signifikan. Kita tinggal atur aja. Cuman kalau memang ternyata skalanya di 150, 120 atau 200 malah, baik itu dia besar atau kecil, kita harus meresize dulu. Jadi misalkan ini posisinya salah gitu ya. Posisinya dia di sebentar. Misalkan posisi di sini bukan 5,4 tapi dia ternyata kalau 150 berarti berapa? Di 10
8 ya, 10/8. Nah, saya jadiin dulu 150 deh, misalkan 2 kali lipatnya. Alt G-nya sudah aktif, lalu Ctrl K. Nah, ini Ctrl K ini untuk resize ya. Untuk resize. Nah, jadi ini saya balik dulu, misalkan dijadikan 150. Klik di titik yang sekiranya pas di koordinatnya. Nah, lalu klik di situ. Nah, baru ya aktif. Nah, ini langsung aktif ya. Jadi dia udah ada patokan titik 1 dan titik 2 dan kita akan meresize ukurannya. Kalau misalnya ini 2 kali lipat kan berarti di 10/800 ya. Nah, seperti itu. Begitu halnya kalau misalkan ternyata kalian mendapatkan skala yang besar lalu di drag and drop ke sini, lalu kalian mau tracing, kalian cek dulu kira-kira ukurannya dia benar nggak di 5,4 atau ternyata terlalu besar. Nah, kalau terlalu besar sama halnya kayak tadi, dipilih dulu objeknya lalu di Alt F-G di Alt G ya atau di Ctrl Shift G untuk ungroup, Alt G untuk suspend group. Lalu kalian Ctrl K untuk resize ya, untuk resize kalian cek di sini. Ya, seperti itu. Oh, ini masih beda nih. Nah, ini dipasin jadi 5.400. Nah, baru dari sini kalian bisa langsung tracing ya. Langsung tracing, lalu kalian di lantai 2, lantai 3 dan seterusnya bisa di show as trace reference lalu dia lakukan explode kayak tadi. Tapi pengecekannya kalian harus juga lihat kira-kira memang walaupun sudah di resize ya, biasanya masih ada yang lebih atau kurang nih. Tuh, kayak gini. Jadi hati-hati sekali kalau misalkan memang kalian meriset tidak tentu dia sudah tepat gitu ya. Tetap harus nanti kita ukur ulang menggunakan dimensi, tidak mengacu dari dimensi yang di PDF ini. Oke, gitu aja. Terima kasih. Thank you guys. Please subscribe my Ruang channel. Click or tap like button. Let's discuss in comment section. Please wait for next video. See you in another space. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.